Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam bab yang kelima, babu linil kalami liwalidai, bab lembutnya ucapan seseorang kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu adab yang harus diperhatikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Hendaknya dia menggunakan kalimat-kalimat yang indah, menggunakan kalimat-kalimat yang lembut, dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang keras. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang kita lihat pada sebagian orang. Kadang ketika dia berbicara dengan orang tuanya, seakan-akan dia berbicara dengan temannya, bahkan seakan-akan dia berbicara dengan anaknya. Dia teriaki orang tuanya. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika membawakan hadis yang ke-8 di bawah bab ini, qala haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Nanti kita akan jelaskan nama lengkapnya beliau siapa. Musaddad. Qala, kata Musaddad rahimahullah, haddatsana Ismailu bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Qala, kata Ismail ini, haddatsana Ziyad bin Mikhraqin, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, pakai qaf, Mikhraq. Qala, kata Ziyad, haddatsani Taisalatu ibnu Mayyasin, telah menceritakan kepadaku Taisalah bin Mayyas. Qala, kata Taisalah, kuntu ma'an najadati, dahulu katanya saya bersama dengan orang-orang an-najadat, an-najdah, yakni orang-orang khawarij. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabairi, kemudian aku melakukan dosa-dosa sedangkan saya tidak memandang dosa-dosa itu kecuali dia termasuk di antara dosa-dosa besar.
Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, kemudian saya pun menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar, yakni sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma hiya, kata sahabat Ibnu Umar, apa itu? yakni apa yang kamu lakukan? Dosa apa yang kamu lakukan? Coba terangkan, ya. Qultu kada wa kada, saya katakan, kata Taisalah, katanya kada wa kada, dosa begini dan begini. Qala laisat hadhihi minal kabairi, kata sahabat Ibnu Umar, semua ini katanya bukan termasuk di antara dosa besar. Ya, ini kata beliau hanyalah dosa-dosa kecil. Hunna tis'un, dosa-dosa besar itu kata beliau adalah 9. Pertama kata beliau al-isyraku billahi, menyekutukan Allah, yakni melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa qatlu nasamatin, membunuh suatu jiwa. Kemudian yang ketiga wal firaru minas sahfi, melarikan diri dari medan perang. Kemudian yang keempat wa qadful muhsanati, menuduh wanita yang suci, yang menuduhnya berzina tanpa ada bukti. Kemudian yang kelima adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Kemudian yang keenam wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim, yakni secara zalim. Kemudian yang ketujuh kata Ibnu Umar wa ilhadun fil masjid, melakukan penyimpangan di dalam masjid. Yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram. Walladzi yastaskhiru, kemudian yang kedelapan dan orang yang mengolok-ngolok, orang yang mengejek-ngejek saudaranya. Kemudian yang ke-9 wa bukaul walidaini minal uquqi, dan menangisnya kedua orang tua termasuk kedurhakaan. Ya, ada 9 beliau sebutkan. Lanjut kata Taisalah, qala li Ibnu Umar, berkatalah sahabat Ibnu Umar kepadaku, atafrakun nara, apakah kamu takut terhadap neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata, dan engkau senang untuk masuk ke dalam surga? Qultu i wallahi, saya katakan iya demi Allah. Ya. Qala ahayyun waliduka, kata sahabat Ibnu Umar, apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, saya katakan di sisiku masih ada ibuku. Artinya saya masih punya ibu. Qala fa wallahi law alanta lahal kalamah, demi Allah, andaikan engkau melembutkan ucapan kepadanya, wa at'amta ta'ama wa at'amtaha at-ta'ama, engkau berikan makan kepadanya, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabaira, maka pasti kamu akan memasuki surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih. Nanti kita akan jelaskan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini insyaallah taala dan derajatnya bagaimana.
Yang jelas bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seperti biasanya jemaah sekalian, metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis-hadis Al-Adabul Mufrad, setelah kita bacakan lafadznya, redaksi hadisnya, kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini. Pertama kita akan jelaskan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, mulai dari gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah. Kita akan berikan penjelasan terhadap hadis ini supaya kita mengerti dan bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian yang ketiga kita akan jelaskan siapa saja di antara para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah taala kita akan memetik beberapa buah faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis yang ke-8 ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Yang dimaksud dengan Musaddad di sini adalah Musaddad bin Musarhad, lebih dikenal dengan Musaddad secara ringkas. Nama aslinya adalah Musaddad bin Musarhad, pakai dal. Ya, beliau berasal dari kota Basrah. Beliau ini merupakan salah satu di antara gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia pada tahun 228 Hijriah dan beliau merupakan rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya beliau, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Iya. Kemudian kata Musaddad, qala haddatsana Ismailu ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah, atau biasa disingkat dengan Ibnu Ulayyah. Ini merupakan salah seorang di antara ulama yang thiqah, juga berasal dari Basrah. Beliau meninggal pada tahun 193 Hijriah. Kemudian perlu kita pahami bahwasanya beliau punya anak namanya Ibrahim bin Ismail, biasa juga dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Maka di sini jangan rancu ya dalam perkara ini. Iya. Jadi bapaknya ini yang thiqah ya. Adapun anaknya yang bernama Ibrahim bin Ismail, maka dia adalah seorang ahli bid'ah, seorang Jahmiyah. Ya, para ulama bersepakat melemahkan orang ini. Adapun bapaknya yaitu Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah adalah seorang rawi yang thiqah. Ya, beliau meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya Ibnu Ulayyah rahimahullah, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah rahimahullahu taala, qala haddatsana Ziyad bin Mikhrakin, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhrak Al-Basri, biasa disapa dengan kunyahnya Abul Harith. Ya, Ziyad bin Mikhrak Al-Basri rahimahullahu taala, beliau ini termasuk di antara sigor tabi'in. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, demikian pula Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Selanjutnya kata Ziyad bin Mikhrak,
Qala haddatsani Taisalatu ibnu Mayyasin, telah menceritakan kepadaku Taisalah bin Mayyas. Taisalah bin Mayyas, Mayyas ini gelarnya beliau. Ya, gelarnya beliau. Iya. Nama aslinya sebenarnya Taisalah bin Ali. Oleh karena itu kalau kita cari biografinya beliau dalam kitab-kitab ya tarajum, biografi rawi ya, seperti dalam Tahdhibul Kamal ataukah di dalam Takribut Tahdhib karyanya Al-Hafidz Muhajar, maka cari pada rawi yang bernama Taisalah bin Ali Al-Bahdali. Beliau ini merupakan rawi yang diperselisihkan kedudukannya oleh para ulama kita. Di antaranya ada yang melemahkannya dan ada pula yang mensiqahkannya. Al-Hafidz Muhajar beliau menyatakan bahwasanya orang ini adalah orang yang makbul, diterima, yakni diterima hadisnya ketika ada yang menguatkannya. Namun di sana ada sejumlah ulama yang menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, karena rawi yang bernama Taisalah bin Mayyas ini dithiqahkan oleh sebagian di antara ulama kita seperti Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in ya, beliau menthiqahkan Taisalah bin Mayyas ini. Kemudian juga telah meriwayatkan dari Taisalah ini sejumlah rawi-rawi yang thiqah. Ya, sejumlah rawi-rawi yang thiqah. Disebutkan oleh sahabatnya Syekh Al-Albani sebagian di antara rawi yang thiqah yang meriwayatkan hadis darinya seperti Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami, kemudian Ikrimah bin Ammar, kemudian Abu Ma'syar Al-Bara, dan juga Ziyad bin Mikhraq. Ini tanda bahwasanya dia adalah seorang rawi yang thiqah. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Dzahabi dalam kitabnya Al-Mauqidah. Beliau menyatakan bahwasanya apabila ada seorang rawi yang tidak dijelaskan keadaannya oleh para ulama, tapi banyak orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kuat hafalan yang meriwayatkan hadis darinya, dan mereka semua ini tidak mencacat orang ini tanda bahwasanya rawi ini adalah rawi yang thiqah. Apalagi jamaah sekalian, dia dithiqahkan oleh seorang ulama yang bernama Yahya bin Ma'in, seorang ulama al-jarh wa ta'dil yang semasa dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah di bawah nomor hadis yang ke-2898. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang yang sahih. Kita kembali ke sanad hadis ini. Kata Taisalah bin Mayyas, Qala Abdullah bin Umar, katanya sahabat Abdullah bin Umar, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar atau dikenal dengan namanya singkat Ibnu Umar, ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah seorang di antara rawi yang di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ada 4 orang Abdullah dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dikenal dengan Abadilah. Yang pertama adalah beliau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata Taisalah bin Mayyas rahimahullahu taala, qala kuntu ma'an najadati.
Dahulu katanya saya bersama orang-orang Najadat, yakni orang-orang Khawarij, pengikutnya seorang yang bernama Najdah. Ya, maka disebutlah pengikutnya dengan An-Najadat, pengikut-pengikutnya An-Najdah. Ini orang Khawarij ya pada masa itu. Khawarij jamaah sekalian adalah orang yang mengkafirkan kaum muslimin tanpa didasari dengan hujjah. Mereka bergampangan mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian ciri mereka yang kedua, melakukan pemberontakan melawan khalifah atau pemimpin resmi kaum muslimin. Itu cirinya Khawarij dua ini. Suka mengkafirkan orang, kemudian yang kedua suka melakukan pemberontakan. Pemikiran Khawarij ini jamaah sekalian sampai hari ini senantiasa ya ada pelanjut-pelanjutnya, ada penerus-penerusnya. Jadi kalau kita temukan jamaah sekalian ada di antara kaum muslimin ini suka mengkafirkan kaum muslimin, kemudian juga suka melakukan pemberontakan, ingin menggulingkan pemerintah muslim, maka ketahuilah bahwa ini tanda bahwasanya mereka ini adalah orang-orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya seorang muslim tidak boleh bergampangan mengkafirkan muslim yang lainnya kecuali setelah terpenuhi beberapa syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Syarat yang pertama jemaah sekalian, orangnya harus mukallaf. Mukallaf itu orangnya berakal, ada akalnya, kemudian yang kedua balik. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang yang melakukan perbuatan kekafiran atau ucapan kekafiran. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya orang yang terjatuh dalam kekafiran jamaah sekalian, dia tidak salah paham. Karena ada sebagian orang dia salah paham, dia tidak mengerti kalau itu adalah kekafiran. Ya. Misalnya dia memperolok-olok janggut, ya. Memperolok-olok cadar, itu kan kekafiran sebenarnya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Tapi dia kira bahwasanya itu adalah perkara yang tidak membuatnya kafir. Dia kira sama halnya kalau kita mengejek-ngejek seorang muslim, ya, orangnya yang dia ejek misalnya. Dia kira bahwasanya itu bukan kekafiran. Sama kalau dia mengejek sapi misalnya, dia anggap seperti itu. Hari ini sekalian yang kami muliakan, jadi kata Qaisalah bin Mayyas rahimahullah, kuntu ma'an najadati. Dahulu katanya saya bersama dengan orang-orang Najadat, yakni pengikut ya kaum Khawarij, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabairi. Kemudian saya katanya melakukan dosa-dosa, sedangkan saya tidak memandang dosa-dosa itu kecuali dia termasuk di antara dosa-dosa besar. Jadi orang Khawarij itu dia bergampangan menumpahkan darah kaum muslimin. Sementara di lain sisi mereka punya warok yang berlebihan, sampai kadang mereka tidak mau bunuh nyamuk, kadang mereka tidak mau bunuh semut. Masuk ke dalam rumahnya misalnya, dia merusak barang-barangnya, nyamuk menggigit dirinya, dia tidak mau bunuh nyamuk itu, dengan alasan jemaah sekalian bahwasanya jangan sampai ini adalah perbuatan yang haram. Tapi kalau mereka menumpahkan darahnya kaum muslimin, maka hilang waraknya mereka jemaah sekalian. Ini namanya salah dalam menempatkan sikap wara', sikap kehati-hatian. Wara' adalah sifat yang terpuji jamaah sekalian. Tapi kalau seperti apa yang mereka lakukan ini, ketika menumpahkan darah kaum muslimin, mereka tidak berhati-hati, tidak mau bertanya kepada para sahabatnya Nabi pada masa itu,
dia bergampangan jamaah sekalian, maka ini adalah sikap ya melampaui batas. Sementara itu dia ketika dia mendapati nyamuk menggigit dirinya, dia tidak mau bunuh, dia usir saja. Katanya alasannya adalah wara. Ini merupakan wara yang dingin jamaah sekalian. Wara bukan pada tempatnya. Jadi kemungkinan Thaisalah bin Mayyas rahimahullahu taala di saat itu, di saat dia mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bertanya perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Dia bertanya perkara-perkara seperti ini. Saya waktu tidur ada nyamuk gigit saya. Kira-kira bagaimana hukumnya kalau saya bunuh? Saya khawatir ini termasuk dosa. Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Umar, kata beliau, ya, kata Thaisalah, fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, saya sebutkan hal itu kepada sahabat Ibnu Umar. Qala ma hiya, kata sahabat Abdullah bin Umar, apa itu? Yani apa dosa yang kamu lakukan? Dia gambarkan setelah itu. Saya dapati di rumah ada semut, saya dapati di rumah ada nyamuk. Kira-kira kalau saya bunuh nyamuk, bunuh semut, bagaimana ya hukumnya? Saya khawatir ini termasuk dosa yang nantinya di akhirat saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kultu, kata Thaisalah, kada wa kada, saya katanya melakukan dosa begini dan begini. Dia gambarkan, dia sebutkan. Setelah sahabat Abdullah bin Umar ya mendengarkan penuturan dari Thaisalah, kata beliau, laisat hadhihi minal kabairi. Semua ini, kata beliau, bukan termasuk dosa besar. Hiyatis dosa besar itu ada 9. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini dosa yang paling besar. Makanya beliau sebutkan pada urutan yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yakni selain dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beribadah kepada makhluk. Ini yang dimaksudkan dengan kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tandingan-tandingan dan sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waqatlu nasamatin, membunuh suatu jiwa, yakni jiwa seorang muslim dia bunuh, atau jiwa seorang kafir tanpa hak, bukan di dalam jihad, seperti yang kita biasa saksikan ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Dia datangi gereja, kemudian dia bom gerejanya, ada orang kafir meninggal, dia kira bahwasanya boleh baginya membunuh orang kafir tersebut. Padahal yang boleh kita bunuh hanya ada satu jenis orang kafir, yaitu namanya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Mereka datang menyerang kita, kemudian kita lawan mereka, boleh kita bunuh jamaah sekalian. Adapun mereka yang tinggal senegara dengan kita, tidak kemudian memerangi kita juga, ya, ini pun tidak boleh kita bunuh mereka jamaah sekalian, yang biasa diistilahkan para ulama dengan kafir dhimmi. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man qatala nafsan muahadan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang diberikan jaminan keamanan, yakni oleh pemerintah, maka si pembunuh ini tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal sungguh harumnya surga bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Artinya 40 tahun sebelum kita masuk surga jamaah sekalian, orang yang berhak masuk ke dalamnya sudah bisa mencium dari jarak perjalanan 40 tahun sebelumnya. Tapi bagi mereka jamaah sekalian yang membunuh,
orang kafir tanpa hak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya untuk mencium harumnya surga, apalagi mau masuk surga. Lebih-lebih lagi tidak bisa dia masuk surga jamaah sekalian karena besarnya pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian dosa besar yang kedua disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, wal firaru minas sahfi, melarikan diri dari medan perang. Di seorang muslim ketika dia berangkat berjihad bersama dengan panglima perang dari kaum muslimin, haram baginya lari dari medan perang. Dia harus sabar jamaah sekalian, sampai pun dia harus terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari. Oleh karena itu kita dapati para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, dalam seluruh peperangan yang ada mereka tidak ada yang melarikan diri. Termasuk ketika terjadinya perang Uhud jamaah sekalian, para sahabat ketika itu mendengar berita kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya semangat mereka semua lemah. Padahal Nabi SAW tidak meninggal, belum meninggal. Yang meninggal sebenarnya adalah sahabat Mus'ab bin Umair yang sangat mirip wajahnya dengan Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat ketika itu banyak yang terbunuh karena sangat bersedih, goncang perasaannya karena ada kabar bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi mereka tidak melarikan diri. Bahkan ada sekitar 11 orang sahabat yang tinggal di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada juga sahabat Abu Talha yang merupakan pendekar panah dari kalangan orang-orang Quraisy. Beliaulah yang kemudian pada hari itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya, karena beliau adalah seorang ahli panah jamaah sekalian. Setiap panah yang melesat ke arah kaum musyrikin, itu pasti ada yang terbunuh di antara mereka, sampai kaum musyrikin tidak berani maju ke hadapannya sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Sementara badannya beliau sudah dipenuhi dengan panah, sekitar mungkin ada 70 panah yang melekat di badannya beliau karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Tapi takdir Allah, menetapkan, Allah menetapkan bahwasanya beliau belum meninggal dunia. Kalau tidak salah tangan kanannya atau kiri yang lumpuh karena bekas tusukan panah. Jadi pada hari itu beliau menjadi sahabat yang paling utama melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak lari. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah wa qadful muhsanati, menuduh wanita yang suci. Jadi semua wanita mukminah di dalam agama kita jamaah sekalian teranggap suci. Tidak boleh kita menuduhnya berzina jamaah sekalian sampai kita mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau ada yang menuduh wanita muslimah selingkuh misalnya dalam artian berzina, wajib bagi dia mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak maka dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita suci, yakni menuduhnya dengan zina, lalu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka jilidlah, cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan.
Salah satu tanda dosa besar jemaah sekalian, di dunia diberikan hukuman had. Ada batasannya, ada ketentuannya, itu namanya hukum had. Hukuman had. Dan dosa yang diberikan hukuman had itu termasuk dosa besar. Seperti yang dijelaskan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair. Taib. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah wa aklur riba. Ya, wa aklur riba, makan riba. Ya. Wa aklur riba, sampai pelakunya diancam, ya, kalau tidak mau berhenti maka Allah yang perangi dia. Ada dua dosa jemaah sekalian, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dosa riba, kemudian dosa memerangi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, yakni memerangi waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Kemudian yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. yakni di sini secara zalim, zulman. Ya. Ada orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini termasuk pelaku dosa besar. Innama yakuluna fi butunihim nara. Itu diancam oleh Allah dalam surah An-Nisa. Hanyalah orang-orang ini memakan api neraka di dalam perut-perut mereka. Ya. Ini kalau kita memakannya secara zalim. Tapi kalau kita makan secara wajar jamaah sekalian, sesuai dengan hajat kita dan hajat anak yatim itu, maka ini dibolehkan di dalam agama. Kita makan sesuai dengan hajat kita. Anak yatim itu ya kita masakkan, bahkan kadang kita belikan lauk tambahan, ya, lauk supaya bisa makan bersama-sama, kita makan bersama-sama. Ini boleh kita lakukan jamaah sekalian, tapi jangan ya hartanya anak yatim ini dikuras, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, dimakan sebanyak-banyaknya. Adakan acara kemudian ya berasnya anak yatim yang dikeluarkan padahal ada berasnya di rumah. Ya, jadi anak yatim itu dijaga ya harta bendanya. Tidak boleh kita semena-mena menggunakan dan memakan harta benda mereka. Termasuk dalam hal ini jamaah sekalian, ketika kita memelihara anak yatim, jangan sampai uang mereka, harta mereka kita pakai membangun rumah pribadi kita. Ini ada sebagian orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat panti asuhan, mengatasnamakan anak yatim. Ya, dia jual namanya ya anak-anak yatim ini untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian tujuannya adalah untuk memperkaya diri jemaah sekalian. Bahkan ada yang lebih zalim lagi, bukan anak yatim yang didatangkan. Kalau ada yang mau menyumbang, yang didatangkan anak-anaknya tetangga, baru disuruh duduk semua di situ berderet, ya, disampaikan bahwasanya inilah katanya jumlah anak yatim yang ada di panti asuhan kami, supaya dia dikasih bantuan oleh pemerintah atau ya suatu lembaga misalnya, atau orang kaya misalnya. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian akan memakan ya harta yang haram karena telah berdusta di dalam hal itu. Iya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, karena di zaman kita ini ada sebagian orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin panti asuhan kemudian jual namanya anak yatim. Dapat banyak jamaah sekalian, tapi anak yatim ini tidak menikmati apa yang dia dapatkan tersebut. Dia pakai bangun rumah, dia pakai bikin usaha. Ini tidak benar ya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya wa ilhadun fil masjid, dan melakukan apanya pelanggaran di dalam masjid, yakni Masjidil Haram.
Jadi Masjidil Haram yang merupakan bagian dari tanah haram jamaah sekalian, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sana. Membunuh misalnya, menyakiti orang, menebang pohon ya semaunya, menangkapi burung-burung yang berkeliaran di sekitar Masjidil Haram, atau dia kejar-kejar misalnya, itu tidak boleh. Itu ada aturannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita pergi umrah haji ini ingat ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Apalagi menyakiti penduduk Mekah atau orang-orang yang datang beribadah ke sana jamaah sekalian. Ya. Misalnya ada sebagian orang dia curi barangnya jamaah haji. Atau misalnya dia curi barangnya warga. Atau dia rusak mobilnya warga. Ini tidak boleh jamaah sekalian. Ini merupakan dosa besar. Apalagi ini dilakukan di tanah haram jamaah sekalian. Beda antara dosa yang kita lakukan di negeri kita ini dengan dosa yang kita lakukan di tanah haram. Ya. Ini termasuk dosa besar jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya walladzi yastaskhiru, dan orang yang mengolok-ngolok saudaranya, mengejek-ngejek saudaranya. Ini kata sahabat Ibnu Umar termasuk dosa besar. Ya. Oleh karena itu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tergelincir dalam dosa ini, beliau sangat menyesal. Ya, karena waktu itu dia mengolok-ngolok seorang sahabat karena dia berasal dari keturunan orang hitam, mungkin orang Afrika. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika ya jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ini masih ada sifat-sifat jahiliyah. Saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bilangi Abu Dzar begitu ya. Ya inna fika ya khaslatun jahiliyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya pada dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ya. Kemudian dosa yang terakhir disebutkan di sini adalah wabukaul walidaini minal uquqi. Menangisnya kedua orang tua termasuk kedurhakaan. Nah, ini yang diinginkan oleh ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis ini. Selain itu juga nanti potongan hadis yang terakhir. Ya, jadi beliau di sini sebutkan, Ibnu Umar sebutkan bahwasanya termasuk di antara bentuk dosa besar adalah membuat orang tua kita menangis. Entah karena ucapan kita jemaah sekalian, ataukah perbuatan yang kita lakukan di hadapannya. Ini termasuk dosa besar jemaah sekalian. Ya. Kemudian kata Taisalah bin Mayyas, qala li Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqun nar, apakah engkau takut terhadap neraka, wa tuhibbu an tadkhulal jannata, dan engkau senang untuk masuk ke dalam surga? Qultu i wallahi, saya katakan iya demi Allah. I di sini semakna dengan na'am atau ajal. Ini yang belajar bahasa Arab ya. I artinya na'am atau ajal. Taib. Jadi kata sahabat Abdullah bin Umar ketika didatangi oleh Taisalah bin Mayyas dan beliau melihat bahwasanya orang ini ada sifat yang utama pada dirinya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dia melakukan dosa-dosa, ya sekalipun itu hanyalah dosa kecil, tapi ada perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyalah oleh sahabat Abdullah bin Umar, apakah kamu takut kepada neraka dan engkau senang untuk masuk ke dalam surga? Kata Taisalah, ya i wallahi, iya demi Allah. Qala, kata sahabat Abdullah bin Umar, ahayyun waliduka, apakah masih hidup
orang tuamu? Qultu indi ummi. Kata Taisalah, katanya di sisiku masih ada ibuku. Lalu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan solusi kepadanya, jamaah sekalian, agar dosanya yang pernah dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abdullah bin Umar berkata kepada Taisalah, "Fa wallahi, demi Allah, lau alantalahal kalamah, andaikan engkau melembutkan ucapan kepada ibumu, wa at'amtaha ta'ama, dan engkau memberikan makan kepadanya, la tadkhulannal jannata, maka pasti kamu akan masuk ke dalam surga, majtanabtal kabaira, selama kamu menjauhi dosa-dosa besar." Ya, taib. Ini solusi yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Umar kepada orang yang datang kepadanya ingin bertaubat, ingin menghapus dosa-dosanya. Jamaah sekalian, diberikan solusi, katanya, kalau masih ada ibumu, perhatikan muamalanmu bersama dengan ibumu. Andaikan kamu jaga ucapanmu, kamu tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang enak didengar, kalimat-kalimat yang lembut, kemudian kamu berikan makan kepadanya, kamu berikan nafkah kepadanya, yakin bahwasanya kamu pasti akan masuk ke dalam surga insyaallah taala. Tapi dengan syarat kamu harus juga menjauhi dosa-dosa besar yang lainnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira untuk sementara kita dengarkan dulu adzan, kemudian setelah itu kita lanjutkan. Tapi silakan muadzin.
kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang ke-8. Kemudian Ali bin Al-Ja'ad atau Ibnul Ja'ad dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-3303. Abdul Razak Son'ani dalam Jami'u Ma'mar Ibni Rashid pada nomor hadis yang ke-19705. Al-Kharaiti pakai ta, Al-Kharaiti dalam kitabnya Masawi'ul Akhlaq pada nomor hadis yang ke-237 dan 702. At-Tabari dalam kitabnya Tahdhibul Athar pada nomor hadis yang ke-314. Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra pada nomor hadis yang ke-6724. Kemudian yang terakhir beliau juga riwayatkan dalam Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-7539. Dan hadis ini seperti yang saya katakan tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah atau disingkat As-Sahihah pada nomor hadis yang ke-2898. Taib. Adapun faidah yang dapat kita petik dari hadis ini, pertama kita akan nukilkan dari seorang ulama yang bernama Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Aunul Ahadis Samad pada jilid 1 halaman 17. Kata beliau rahimahullah, wal khulasatu li hadzal hadithi tatajalla fima yali. Ringkasan bagi hadis ini, intisari bagi hadis ini tergambar dalam perkara-perkara berikut. Artinya faidah yang bisa kita ambil darinya ini terangkum ya dalam beberapa perkara berikut. Yang pertama kata beliau, masyru'iyatus su'ali an masailil ilmi. Disyariatkannya bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Wala yajuzu ay yas'ala anha illa al-alimah. Dan seseorang tidak boleh bertanya tentang masalah-masalah agama kecuali kepada orang yang berilmu, punya ilmu agama. Jadi jangan kita sembarang tanya, ya. Orang tidak punya ilmu agama ditanyai, ya, dijadikan seperti ulama atau disuruh ceramah ke sana kemari, ditanyai, dimintai fatwanya padahal dia bukan seorang yang berilmu. Dan ini banyak kita temukan di zaman kita ini jamaah sekalian. Tapi coba kita perhatikan tabi'in yang bernama Taisalah bin Mayyas ini, ketika ada ya kegundahan di dalam hatinya, ada hal yang mengganjal di dalam hatinya jamaah sekalian, berbagai macam pertanyaan bergejolak dalam batinnya, dia datangi sahabat yang berilmu, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, yang merupakan salah seorang di antara ulama di kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, bukan bertanya kepada sembarangan orang, tapi dia bertanya kepada seorang ulama, orang yang memiliki ilmu. Dia bertanya tentang halal dan haram. Ya, sama juga dengan urusan dunia kita, masalah kesehatan tanya dokter, jangan tanya sama ustaz.
tentang apa namanya komputer misalnya, tentang ya hardware-nya misalnya, servis komputer, tanya ke ahlinya. Ya, softwarenya bermasalah, tanya ke ahlinya, orang yang mengerti tentang software komputer. Ya, masalah ekonomi jangan tanya kepada dokter, tanya kepada ahli ekonomi. Ya, demikian pula agama jamaah sekalian, kita serahkan kepada ahlinya, kita tanya mereka tentang urusan-urusan agama kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebuah kekeliruan kalau ada di antara kita bertanya urusan agama kepada orang yang tidak mengerti agama. Ya, apalagi dia baru masuk ke dalam Islam. Ini kan ada sekarang ini pendeta baru saja keluar dari Kristen misalnya, masuk ke dalam Islam, ceramah ke sana kemari, buka tanya jawab, naudzubillah. Ilmu apa yang dia gunakan menjawab? Sebenarnya mereka ini harus belajar dulu sebenarnya, bukan langsung jadi dai berceramah ke sana kemari, akhirnya mengeluarkan statement ya, bahkan membuat akidah baru dalam agama ini cuma karena pintar berorasi ya, diundang ke sana kemari, diberi lagi oleh masyarakat gelar kiai, akhirnya semakin menjadi-jadi, padahal ada tugas dan kewajiban yang besar pada dirinya untuk belajar agama sebelum dia terjun menjadi seorang dai. Ya, baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini faidah yang pertama beliau sebutkan. Kemudian kata Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, faidah yang kedua, wujubul khaufi minadz-dzunubi. Wajibnya takut terhadap dosa-dosa allati yatarattabu 'alaiha al-uqubatul 'ajilatu wal ajilah, yang lahir padanya hukuman di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, tanya ya, jangan sampai dosa yang kita lakukan jamaah sekalian adalah dosa besar ya, kita tergelincir misalnya pada masa lalu, ada dosa yang kita pernah lakukan membuat hati kita tidak tenang ya, tidak enak makan, tidak enak tidur. Tanya segera kepada orang berilmu supaya kita ya segera meninggalkannya ya, karena terkadang dosa itu kalau kita biarkan jamaah sekalian ya, nanti menjadi sebab pembuka bagi dosa-dosa yang lainnya. Seorang hamba akan bergampangan untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Kemudian faedah yang ketiga beliau sebutkan, wujubul birri bil walidaini, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, wa khususan al-ummi, terkhusus lagi ibu, lima laha min azimil huquqi, karena sesuatu yang dia miliki berupa besarnya hak-hak beliau ya. Wala yahdimu haqqal walidi bihalin ya, dan seorang anak tidak boleh menggugurkan haknya kedua orang tuanya bihalin sama sekali. Sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya sekalipun orang tua kita mendolimi kita jemaah sekalian, dia lahirkan kita kemudian dia pergi, nanti kita besar, nanti kita sukses jemaah sekalian, baru dia datang. Dahulu dia telantarkan kita, tidak berikan nafkah kepada kita. Seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah mendoliminya, tetap dia menjaga haknya orang tua berupa bakti dan berbuat baik kepada mereka. Adapun kedolimannya jemaah sekalian, maka kedolimannya akan dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tugas kita jamaah sekalian yang wajib kita tunaikan adalah tetap berbakti kepada mereka. Ya. Kemudian faidah yang keempat, bayanu anna birral walidaini minal asbabil azimati lidukhulil jannati. Bayanu anna birral walidain, di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa bakti kepada kedua orang tua minal asbabil azimati, termasuk diantara sebab terbesar lidukhulil jannati, untuk masuk ke dalam surga. Iya. Jadi di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa bakti kepada kedua orang tua termasuk di antara sebab-sebab terbesar masuknya ya seorang hamba ke dalam surga. Ini kalau orang tua kita masih hidup jamaah sekalian, itu pintu terbesar bagi kita. Kesempatan terbesar bagi kita jamaah sekalian untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sampai pintu ini kita tutup jamaah sekalian dengan sebab kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Ya. Kemudian di sini perlu saya nukilkan, ada faidah di sini dari ulama kita yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman rahimahullahu taala, dalam kitabnya Mawaridud Dham'an pakai dha, pada jilid 3 halaman 437 beliau katakan, kata beliau rahimahullahu taala, i'lam waffaqanallahu wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardah. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian terhadap sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yakni menuju kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa jannabana wa iyyaka mimma yuskhituhu wa la yardah, dan semoga Allah menjauhkan kami dan kalian dari segala perkara yang membuat Allah marah dan Allah tidak ridha. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annal uquqa min kabairidz dzunubi, ketahuilah bahwa durhaka kepada orang tua termasuk di antara dosa-dosa besar. Yaqulu ba'dhum bi annahu suduru ma yata'adza bihil walidu min qaulin aw fi'lin. Sebagian di antara ulama kita yang berkata bahwa durhaka itu adalah munculnya sesuatu yang dengannya orang tua merasa tersakiti. Min qaulin aw fi'lin, apakah itu berupa ucapan ataukah perbuatan? Ya, itu namanya durhaka. Ya. Kemudian beliau sebutkan di sini jamaah sekalian, seperti membentak orang tua, ya, mencela orang tua, atau mengucapkan ya. Kemudian juga mendoakan keburukan bagi orang tua, ya, menyombongkan diri di hadapan orang tua, memukul orang tua, ya, membunuh orang tua. Semua perkara-perkara ini jamaah sekalian termasuk di antara dosa besar, ya, termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di sini sebenarnya masih ada faidah yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin ya terlalu panjang. Iya. Dan apa yang telah kita jelaskan insyaallah taala sudah ya mewakili faedah-faedah yang lainnya, dan nanti insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita sebutkan faedah yang tertinggal ini. Iya.
Taib, saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.